Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Menghadapi tengkorak seukuran telapak tangan ini, Losen meninju dengan 2 pukulan, dan Losen tidak menaruh tengkorak kecil ini di matanya. Kedua pukulan itu ditinju hanya dengan 1 titik kekuatan. Menurut apa yang dipikirkan Losen, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Tanpa diduga, kedua tengkorak ini baru saja ditembak oleh Losen. Setelah ditembak ratusan kaki jauhnya oleh Losen dan bahkan menembus 2 tengkorak raksasa, mereka benar-benar kembali lagi, masih membuka gigi besarnya menggigit Losen. Tengkorak kecil ini tidak normal. Pada saat yang sama, Losen mendengar suara nyanyian kutukan yang datang dari tengkorak raksasa di sekitarnya lagi. Kemudian, pusaran air hitam muncul di sekitar Losen, satu demi satu. Tengkorak kecil muncul dari dalam pusaran air. Apakah benar-benar mustahil untuk memecahkannya? Dengan kilatan matanya, Losen menghancurkan tengkorak itu di tanah dengan kakinya dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Hancurkan untukku! Kali ini, Losen menggunakan kekuatan ribuan sisik naga dan kekuatan yang melonjak mengalir ke 5 jari Losen dan di sepanjang lengan kanannya. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan artefaknya pun akan terdistorsi. Namun tengkorak kecil ini seperti batu, sepenuhnya menahan kekuatan Losen, dan Losen masih gagal menghancurkannya. Segera 30.000 keping sisik naga diaktifkan untuk menghadapi tengkorak kecil ini. Losen hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, dan bahkan menggunakan kekuatan sisik naga untuk meledakkan gangguan di tubuhnya sepenuhnya. Tapi tengkorak kecil ini masih tidak bergerak. Pada saat yang sama, tengkorak kecil lainnya juga menggigit Losen. Segera Losen menendang semua tengkorak itu dalam sekejap. Dengan kilatan sosoknya yang tiba-tiba, dia ingin membunuh orang-orang yang bersembunyi di tengkorak raksasa terlebih dahulu. Tuar! Kerangka raksasa itu dibongkar satu persatu oleh Losen. Meskipun orang-orang compang-camping berjubah hitam ini tidak sulit untuk dihadapi, dengan kekuatan penuh Losen hampir mustahil untuk lepas dari tangannya. Kemudian, dia hanya berjalan di sepanjang mahkota pohon, menghancurkan tengkorak raksasa ini satu persatu, dan membunuh orang-orang itu satu persatu. Dengan cara ini, dia menemukan bahwa dia semakin dekat dengan puncak mahkota pohon. Jika Anda ingin keluar dari labirin ini, Anda harus menghancurkannya, dan Losen akhirnya mengerti. Meskipun Losen telah menemukan cara untuk memecahkannya, tidak sulit untuk mendekati cahaya ungu. Tetapi masalah baru telah muncul. Karena tengkorak-tengkorak ini diprovokasi oleh orang-orang aneh ini. Losen awalnya ingin membunuh mereka, dan tengkorak-tengkorak kecil itu harusnya menghilang. Tetapi sekarang dia telah membunuh sebagian besar dari orang-orang ini. Tetapi dia belum melihat satu pun tengkorak kecil itu berhenti mengikuti Losen. Tapi justru semakin bertambah dan Losen tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Jadi seharusnya tidak ada hubungannya membunuh orang-orang itu sekarang. Kurang dari setengah jam kemudian, semua tengkorak besar di mahkota pohon dihancurkan oleh Losen. Dan orang-orang dari klan bayangan juga dibunuh oleh Losen. Namun, di belakang Losen ada 4 hingga 500 tengkorak kecil seukuran telapak tangan. Mengambang padat di belakang Losen, menggigit tubuh Losen secara bergantian. Sehingga dia tampak mati rasa. Keluar! Kekuatan agung keluar dari tubuh Losen. Kemudian kekuatan menghantam sekelompok tengkorak kecil di belakangnya, yang membuat semua tengkorak ditembakkan oleh Losen tersebar. Tapi setelah beberapa saat, mereka berkumpul menuju Losen dan terus menggigit di belakangnya. Meskipun kekuatan gigitan tengkorak kecil ini tidak terlalu kuat, dan Losen memiliki tubuh artefak, jadi dia tidak merasakan banyak hal. Tapi, jika tengkorak kecil ini tidak bisa dihilangkan,
dan mereka akan selalu berada di belakangnya. Saat ini, Lo Sheng akhirnya memikirkannya. Ketika dia ditangkap oleh Tian Xun di alam Zhongtian, ada Tian Xun diikuti oleh tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, dan tengkorak itu juga terus menggigit Tian Xun itu. Dan Dewa Surgawi itu seharusnya membunuhkan bayangan sebelum dia memprovokasi tengkorak-tengkorak ini. Bahkan Dewa Surgawi tidak berdaya dengan tengkorak-tengkorak ini, dan Lo Sheng mungkin lebih tidak berdaya. Tapi Tian Xun terbunuh di dunia, dan Lo Sheng sekarang berada di medan perang impian. Tapi tidak masalah berkeliaran di medan perang mimpi dengan begitu banyak tengkorak di punggungnya. Setelah berjuang beberapa saat, Lo Sheng segera menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Paling-paling itu seperti membawa cangkang yang terbuat dari tengkorak. Mungkin itu juga bisa membantunya menahan beberapa serangan. Setelah tidak lagi memikirkannya, Lo Sheng berjalan menuju cahaya ungu. Setelah memecahkan labirin, Lo Sheng berjarak kurang dari 200 kaki dari cahaya ungu. Dan di depan Lo Sheng ada tangga yang dibentuk oleh batang pohon suci besar. Saat Lo Sheng melangkah ke tangga, bola mata raksasa di cakrawala berkedip sedikit. Kemudian aroma aneh datang dari nafas Lo Sheng, dan kabut di sekitarnya berubah dari abu-abu menjadi kuning muda. Kabut racun. Dua metode paling kuat dari klan penyihir kuno adalah racun dan mantra. Dan mantra itu benar-benar membuat Lo Sheng sakit kepala. Terbukti dengan tengkorak kecil yang tergantung di belakangnya yang terus menggertakkan gigi, dan tidak ada solusi sama sekali. Adapun racun, Lo Sheng mengabaikannya sepenuhnya. Faktanya, kabut kuning beracun ini adalah racun Dola dari klan penyihir kuno yang telah lama hilang. Cara mengkonfigurasi racun ini telah lama hilang. Namun menurut beberapa data tercatat bahwa racun tersebut begitu kuat sehingga para pejuang yang telah bertransformasi menjadi 3 transformasi tidak dapat menahannya. Ketika klan penyihir kuno berkembang, ada banyak prajurit yang telah mati di bawah racun ini. Tapi betapapun mendominasinya, itu tidak berpengaruh pada Lo Sheng. Dia adalah senjata, tapi kelihatannya seperti senjata manusia. Saat ini, Lo Sheng berjalan menuju 10 kaki lagi, dan bola mata raksasa lainnya berkedip. Kabut kuning menghilang, dan yang memenuhi udara adalah kabut biru beracun. Tapi kabut biru beracun ini membuat Lo Sheng merutkan kening. Namun, bukan karena dia takut dengan racun ini, tapi karena kabut beracun berwarna biru ini berbau sangat tidak enak. Kabut kuning beracun berbau sangat harum ketika dihirup ke dalam hidung, sedangkan kabut beracun biru berbau sangat tidak enak. Sehingga Lo Sheng hanya bisa menutup hidungnya dan berjalan. Selanjutnya, setiap kali Lo Sheng menaiki tangga 10 kaki, kabut beracun akan selalu berubah, dan baunya akan sangat berbeda. Tetapi kebanyakan dari mereka sangat bau. Baik, bau amis atau bau busuk. Singkatnya, kecuali yang pertama kabut beracun berbau cukup enak, tetapi kabut beracun yang mengikutinya membuat Lo Sheng merasa tidak nyaman. Jika kekuatan besar klan kuno itu masih ada dan mengetahui bahwa Lo Sheng menggunakan metode ini untuk menilai 13 racun aneh yang membunuh mereka, dia mungkin akan sangat marah, hingga dia akan muntah darah. 13 racun aneh ini merupakan kebanggaan klan kuno. Masing-masing dari 13 racun aneh ini memiliki toksisitas yang berbeda-beda. Beberapa racun dapat membuat seluruh tubuh seseorang membusuk dan mati. Sementara beberapa racun bersembunyi di tubuh seorang pejuang selama beberapa tahun, sebelum mereka meledak tanpa menyisakan tubuh yang tertinggal. Karena seluruh tubuh mereka akan ditelan oleh racun yang meledak. Tapi bagi Lo Sheng, untuk menggunakan racun itu juga merupakan pemborosan sumber daya. Langkah-langkah yang penuh dengan berbagai kabut beracun, mungkin seperti jurang bagi prajurit biasa dan tidak bisa dilewati sama sekali. Pada saat ini, Lo Sheng melewatinya dengan mudah.
dan akhirnya sampai pada bola cahaya ungu. Kelompok cahaya ungu itu seperti gelombang air biru yang melayang di udara. Setelah Lo Sheng melihatnya, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Tidak ada buah dan tidak ada hadiah poin fantasi. Jadi apa ini? Lo Sheng melihat kupon besi persegi panjang mengambang di kelompok cahaya ungu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menembus kelompok cahaya ungu, meraih kupon besi persegi panjang, dan rasa ingin tahu muncul di matanya. Setelah mengambil kupon besi dan melihatnya, mata Lo Sheng sedikit menyipit, dan dia hanya melihat 4 kata tersisa di kupon besi. Aula sebab dan akibat. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran dikirimkan dari kupon besi. Bayar 5 juta poin mimpi untuk memasuki aula sebab dan akibat. Untuk membuka aula sebab dan akibat, 10 orang perlu berpartisipasi secara bersamaan. Sekarang, masih ada 3 orang tersisa sebelum aula sebab dan akibat dibuka. Jika Anda ingin memasukinya, Anda harus membayar poin cahaya mimpi. Ketika suara ini bergema di benak Lo Sheng tertegun sejenak. Saya telah bekerja sangat keras di puncak kanopi pohon ini begitu lama. Tidak masalah jika saya tidak memberi Anda poin impian. Tetapi saya diminta membayar 5 juta poin impian. Setelah berkeliaran di puncak pohon suci besar, dia hanya mendapat kupon besi, dan tengkorak yang menggigit di belakangnya juga sangat enggan. Dengan pandangan sekilas, dia berdiri di atas dan melihat sekeliling mahkota pohon. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Dalam kebingungan, dia mengalihkan pandangannya yang jernih dan menatap ke-13 bola mata raksasa. Saya ingin tahu apa imbalannya jika menghancurkan bola mata ini. Karena penasaran, Lo Sheng benar-benar melompat, menerobos penghalang kabut, dan terbang menuju mata raksasa yang jauh di cakrawala. Namun saat dia terbang beberapa meter jauhnya, kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba datang dari langit dan menampar Lo Sheng dengan keras. Duar! Dengan suara yang tajam, sosok Lo Sheng langsung membentak. Dia jatuh langsung dari mahkota pohon. Dalam prosesnya, Lo Sheng ingin menghentikan kejatuhannya. Tapi pada saat ini, Lo Sheng menyadari bahwa dia tidak bisa tidak mematuhi kekuatan tak kasat mata dan jatuh langsung dari puncak pohon suci. Pada saat yang sama, Liu Yu, Aizen, dan yang lainnya telah turun dari pohon suci dan sedang menunggu Lo Sheng tidak jauh. Setelah menunggu lama, mereka juga menebak-nebak situasi Lo Sheng. Orang itu, mungkinkah dia dikirim kembali ke kota utama? Aizen melihat ke atas pohon suci. Tentu saja dia tidak bisa melihat apapun melalui kabut tebal. Sangat disayangkan jika dia benar-benar jatuh di puncak pohon suci. Dia memiliki banyak titik mimpi di tubuhnya. Separuh dari titik mimpi tertinggal di atas, dan tidak ada yang berani masuk dan mendapatkannya. Bai Wei mengangkat baunya yang tinggi dan berkata, namun Liu Yu tampak acuh tak acuh. Mungkin tidak, tapi sudah lama sekali. Begitu Aizen selesai berbicara, semua orang melihat bayangan tidak jauh dari sana, jatuh langsung dari penghalang kabut putih di atas. War! Kekuatan tumbukan membuat tanah di bawah kaki semua orang bergetar beberapa kali. Dan sosok Liu Yu melintas sedikit dan menemukan lubang besar tidak jauh dari sana. Saat dia melihat, Lo Sheng sudah merangkak keluar dari lubang tersebut. Lo Sheng, apakah Anda baik-baik saja? Liu Yu bertanya dengan prihatin. Lo Sheng tersenyum tipis. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aizen melayang perlahan, seperti kupu-kupu. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat tengkorak hitam kecil di atas kepalanya, yang membuat wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan tidak hanya Aizen, tetapi prajurit klan Yoye lainnya, termasuk Liu Yu. Wajah mereka juga menjadi gelap, dan hati mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Hati-hati! Liu Yu bereaksi di paling cepat. Dengan pedang tipis di tangannya, cahaya pedang tajam ditembakkan dari tangannya, menembus tengkorak kecil di langit.
Saat pedang ini ditusukkan dan mengempaskan puluhan tengkorak kecil, tapi dalam sekejap mereka berputar kembali dan bergegas menuju Loseng, menggigitnya dengan erat punggung Loseng, seolah-olah hantu jahat sedang menggertakkan giginya. Ini, mata Liu Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan pedang yang baru saja dia keluarkan. Tapi tidak ada jejak yang tersisa di permukaan tengkorak kecil yang ditusuk oleh pedangnya. Loseng berkata tanpa daya, "Tidak ada gunanya, tengkorak kecil ini sepertinya tidak bisa dihancurkan." Apa yang terjadi? Wajah Aizen menunjukkan keingintahuan yang sangat kuat, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Meskipun tengkorak itu terlihat sangat menakutkan, karena Loseng membawa sekumpulan tengkorak kecil, seperti cangkang kura-kura besar yang memang agak lucu. Itu pasti kekuatan kutukan dari klan penyihir kuno. Loseng menarik tengkorak kecil di bahunya dan melemparkannya dengan keras. Benda ini sepertinya tidak bisa dihancurkan. Apakah kutukan ini begitu kuat? Setelah dilempar oleh Loseng, ia berputar di udara dan menggigit Loseng lagi. Loseng menjentikkan jarinya dengan ringan dan bilah angin yang tajam terus memotong ke arah tengkorak kecil itu. Tetapi saat angin bilahnya tajam mengenainya, tengkorak kecil tanpa kerusakan sama sekali. Tapi ketika tengkorak kecil itu terbang ke arahnya, dia meraihnya di tangannya, mengangkat alisnya sedikit, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dengan lembut menekan cincin Sumeru. Kemudian beliung tambang bintang hitam artefak tertinggi muncul di tangannya. Melihat itu, cahaya terang tiba-tiba keluar dari mata Aizen. Sebagai penerus Master Dunia, dia berpartisipasi dalam medan perang impian kali ini. Hal terbaik di dunia ada di tangan Loseng, tapi Aizen tidak bisa memiliki artefak tertinggi. Ada begitu banyak penguasa dunia di 100.000 dunia, tapi hanya ada lebih dari 3.000 artefak tertinggi. Dan lebih dari 3.000 artefak ini terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin diperlukan waktu 1 juta tahun untuk menghasilkan artefak tertinggi. Tapi orang ini sebenarnya memiliki beliung tambang bintang hitam di tangannya. Tapi Loseng tidak peduli dari mana asal muasal beliung tambang bintang hitam ini. Dia hanya perlu mengetahui bahwa beliung tambang ini sangat berguna. Karena beliung tambang bintang hitam ini mengandung hukum sebab akibat yang dapat menambang segalanya. Loseng bertanya-tanya, apakah tengkorak kecil ini dapat ditambang hingga berkeping-keping? Segera dia merobohkannya, tapi tengkorak kecil itu tetaplah tengkorak kecil, dan alat penambangan tetaplah alat penambangan, dan itu tidak ada gunanya. Melihat adegan ini, wajah Loseng juga menunjukkan tampilan yang menakjubkan. Bahkan beliung tambang bintang hitam tidak dapat memecahkannya. Meskipun beliung tambang bintang hitam ini menggunakan hukum sebab akibat di surga, dan seharusnya mampu menghancurkan segalanya. Jika beliung biji bintang hitam pun tidak dapat mematahkannya, itu berarti kekuatan yang terkandung di tengkorak ini mungkin di atas beliung tambang bintang. Dan inilah yang membuat Loseng bingung. Apakah itu klan penyihir kuno atau klan bayangan? Apakah mereka begitu kuat? Orang-orang yang mengenakan jubah seharusnya tidak dianggap sangat kuat di antara klan bayangan. Setidaknya tidak sulit bagi Loseng untuk membunuh mereka. Tapi mereka bisa menarik tengkorak kecil yang menantang surga. Jadi mengapa ras yang begitu kuat bisa melarikan diri ke dunia belakang? Bahkan beliung tambang bintang hitam tidak dapat merobohkan tengkorak kecil itu. Jadi Loseng hanya bisa menyimpannya dengan marah. Adapun Aizen, dia juga mengulurkan tangan dan mengambil tengkorak kecil dari punggung Loseng dan mengamatinya dengan cermat. Setelah melihatnya lama, dia berkata sambil tersenyum, "Saya punya cara untuk mencobanya." "Bagaimana?" Loseng bertanya. "Tengkorak kecil ini mengikuti Anda dan menggigit Anda, kan?" kata Aizen. "Iya." Loseng mengangguk. "Kuncinya adalah saya tidak tahu berapa lama mereka akan mengikuti. Tetapi di kota utama ada aturan yang dibuat oleh surga. Pertempuran dilarang di sana. Anda bisa menggunakan kota utama untuk mencoba menyingkirkan mereka." Saran Aizen.
Mendengar kata-kata Aizen, mata Lo Sheng tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Menurut aturan di medan perang mimpi, pertempuran dilarang di kota utama, karena aturan ini dibuat oleh surga. Maka dia tidak percaya bahwa tengkorak kecil ini dapat secara langsung melanggar aturan yang dibuat oleh surga. Jadi dalam hal ini, dia harus mencoba memasuki kota utama. Sebelumnya, Lo Sheng berangkat dari kota utama klan Joye dan melakukan perjalanan 20.000 mil ke utara menuju gerbang kayu mati. Ada dua kota utama di utara dan barat gerbang kayu mati yang tidak jauh. Jadi dia bisa mencoba untuk menyingkirkan tengkorak kecil sialan ini. Selain tengkorak kecil ini, apalagi yang Anda dapatkan di lantai paling atas? Tidak mungkin 100 buah, kan? Aizen terus bertanya. Dia tahu dia tidak bisa melewati lantai atas, tapi dia masih sangat ingin tahu tentang keuntungan Lo Sheng. Mendengar ini, Lo Sheng menatap. Jika memang ada 100 buah dan total puluhan juta poin mimpi, maka Lo Sheng akan sangat berterima kasih. Jadi dia tidak menyembunyikannya. Dia hanya mengeluarkan kupon besinya dan berkata, itu pemikiran yang indah. Belum lagi 100 buah, tidak satu pun. Bahkan tidak ada titik cahaya yang indah. Tapi pemikiran ini mengatakan, saya harus membayar 5 juta poin impian. Membayar 5 juta poin fantasi? Aizen mau tidak mau berseru. Dia tidak lambat dalam mengumpulkan, tapi setelah sekian lama, dia hanya mengumpulkan kurang dari 2 juta poin fantasi. Jadi, apa yang ajaib dari kupon besi ini? Dia cukup membayar sejumlah poin fantasi ini secara langsung. Menurut pemikiran umum, memasuki aula sebab dan akibat ini berarti membayar 5 juta poin mimpi. Mungkin hanya ada sekitar 300 prajurit dengan jumlah ini di dunia besar ini yang bisa memasuki aula sebab dan akibat. Hadiahnya pasti akan sangat besar. Tapi sekarang, Lo Sheng tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Yang harus dilakukan sekarang adalah menyingkirkan tengkorak kecil ini terlebih dahulu. Pada saat ini, Lo Sheng tidak kembali ke kota utama klan Joye bersama Aizen, Liu Yu, dan lainnya. Berkolaborasi dengan mereka untuk menerobos gerbang kayu mati dan menjara poin mimpi bukanlah hal yang lambat bagi prajurit biasa. Tetapi itu masih jauh dari cukup bagi Lo Sheng. Terlebih lagi, Lo Sheng menempati gerbang kayu mati dan proporsi poin mimpi yang dibagikan kepada Aizen secara alami akan berkurang. Dari level batin Aizen, dia mungkin tidak ingin Lo Sheng tetap tinggal. Di luar gerbang kayu mati, banyak anggota klan Joye melihat Lo Sheng berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke utara. Namun Liu Yu melihat kepergian Lo Sheng dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Aizen melirik Liu Yu dan tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Bagaimanapun, Lo Sheng ada kesempatannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi peluang ini tampaknya terlalu kecil. Saya pikir kekuatan Lo Sheng dapat bersaing dengan para jenius dari kekuatan besar. Orang ini mungkin mampu bersaing untuk 100 besar di medan perang impian, kata Aizen. Lagi pula, 100 pertama di medan perang impian ini adalah harta karun dimanapun mereka menempatkannya. Karena orang-orang ini adalah kesayangan langit dan bumi. Mereka memiliki garis keturunan khusus yang sangat langka, atau memiliki bakat yang tiada tara, atau bahkan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Di antara ratusan juta prajurit, hanya ada beberapa ratus yang tersisa, dan hanya pejuang seperti itu yang memenuhi syarat untuk disebut jenius. Setelah Liu Yu terdiam beberapa saat, cahaya Lo Sheng yang keluar benar-benar menghilang dari matanya. Dia hanya berkata singkat, Lo Sheng akan berdiri di puncak medan perang impian. Setelah mendengar kata-kata Liu Yu, ada warna aneh di mata Aizen dan yang lainnya, karena bisa berdiri di atas. Dia akan bersaing untuk tempat pertama, dan pandangan Liu Yu agak terlalu optimis. Jelas, dia mengakui bahwa kekuatan Lo Sheng sangat mencengangkan. Jauh lebih baik daripada rata-rata prajurit alam laut dewa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lo Sheng sekarang, rata-rata orang kuat alam dewa mungkin tidak dapat bertahan satu putaran pun di tangan Lo Sheng.
Namun pesaing yang dihadapi bahkan lebih mengerikan. Jangan sebutkan bakat ras lain untuk saat ini. Katakan saja jenius dari klan Joye, mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Jadi tidak mudah bagi Loseng untuk menang. Belum lagi ada begitu banyak ras besar di dunia, dan semua orang adalah pesaing yang sangat kuat. Jadi keyakinan Liu Yu terlalu buta, tapi Aizen pasti tidak akan optimis. Namun jika Loseng benar-benar bisa melakukannya, dia akan merasa bahagia untuk Liu Yu. Mungkin Loseng benar-benar bisa membawa Liu Yu keluar dari neraka itu dalam 3 tahun. Setelah buah di gerbang kayu mati diambil 1 kali, akan memakan waktu sekitar 6 jam sebelum bisa dibuka kembali. Selama ini, Aizen akan membawa klan Joye kembali ke kota untuk beristirahat, dan sekarang mereka akan memulai kembali. Sekarang perintah pindahan Loseng dapat digunakan kembali. Namun setiap kali dia menggunakan perintah relokasi, dia harus menunggu lama. Sekarang dia tahu bahwa akan ada kota utama jika dia melanjutkan ke utara. Jadi dia tentu tidak akan menyanyiakan kesempatan relokasi. Sebelum Loseng melarikan diri, tubuhnya bergetar hebat. Setelah mengguncang tengkorak kecil ini, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergerak maju dengan cepat. Dan tengkorak kecil ini mengejar Loseng sepanjang jalan, tanpa henti. Bahkan kecepatan mereka hampir sama dengan Loseng. Secepat Loseng bisa terbang, mereka bisa terbang secepat Loseng. Saat Loseng berhenti sebentar, tengkorak kecil itu akan membuka gigi putihnya dan menggigit Loseng. Namun Loseng juga sangat tidak berdaya dalam hal ini. Setelah terbang sekitar 10.000 mil, sebuah kota utama yang megah muncul tepat di depannya. Hanya dengan melihat struktur tembok kota dan bentuk bangunannya, Loseng tahu bahwa ini adalah kota iblis utama. Setelah tiba di sini, Loseng sedikit melambat dan mengamatinya dengan cermat. Pada saat yang sama, suara batuk datang dari belakang dan dia menggigit punggung Loseng. Tidak peduli apa, mari kita coba dulu dan lihat apakah saya bisa memecahkan tengkorak ini. Memikirkan hal ini, tubuh Loseng tiba-tiba bergetar dan tengkorak kecil itu diguncang oleh Loseng menuju kota utama itu. Di luar kota utama, banyak prajurit iblis yang masih bertarung. Lagi pula, pada awalnya adalah ras iblis sangat berdarah dan suka berperang. Dalam lingkungan seperti itu, karena dengan cara itu, hanya semangat juang batin mereka akan menjadi semakin kuat. Menurut rencana Loseng, setelah memiliki perintah teleportasi, dia terus-menerus berpindah antara kota utama dan kemudian memanen domba gemuk di luar kota utama. Tapi untuk saat ini, dia masih ingin menghadapi masalah di belakangnya. Jadi tanpa melihat ke arah prajurit iblis di luar kota, dia langsung menuju kota utama. Dengan cahaya pelarian Loseng yang sangat cepat, para prajurit iblis yang awalnya bertarung dalam pertempuran kacau, tiba-tiba melihat cahaya yang keluar ini. Dan wajah mereka bersinar karena terkejut. Setelah melihat cahaya yang keluar, sebenarnya ada sekelompok tengkorak yang mengikuti mereka. Apa itu? Yang di depan sepertinya ada seorang pejuang manusia. Apa yang dilakukan di sini? Para prajurit iblis di dalam dan di luar kota utama juga sedang berbicara ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun Loseng mengabaikan keingintahuan mereka dan terbang menuju kota utama. Tapi ketika dia baru saja mendekati kota utama, seorang prajurit iblis terbang keluar dari kota utama, memperlihatkan senyum garang. Hei, dari mana datangnya anak manusia itu? Jika Anda ingin melarikan diri ke kota utama, tinggalkan poin mimpi Anda dulu. Sebelum prajurit iblis selesai berbicara, di antara banyak di mata prajurit iblis, cahaya pelarian yang disebabkan oleh penerbangan Loseng berputar pada sudut melengkung dan mengelilingi prajurit iblis. Tuar! Kepulan darah coklat tiba-tiba keluar, dan tubuh prajurit iblis yang mencoba memblokir jalan terbelah menjadi 2 bagian. Tapi sebagian besar prajurit iblis bahkan tidak melihat dengan jelas metode apa yang digunakan Loseng untuk membunuhnya. Ketika mereka bereaksi, Loseng sampai di tepi tembok kota, dan adegan ini segera menimbulkan ekspresi ngeri di wajah para prajurit iblis yang hadir.
Mereka yang masih berdiskusi terdiam saat ini karena mereka takut menjadi sasaran Loseng. Hanya saja ekspresi Loseng sangat acuh tak acuh. Dia tidak akan membuang waktu di sini. Dia melangkah ke tembok kota utama, berbalik dan melihat ke belakang. Apakah tengkorak kecil ini akan dilenyapkan oleh peraturan kota utama ini? Segera, ekspresi depresi di mata Loseng menjadi lebih intens. Karena tengkorak-tengkorak kecil ini masih menggertakkan gigi putihnya. Namun mereka belum memasuki kota utama, melainkan hanya berkeliaran di luar tembok kota. Tampaknya kota utama memiliki kekuatan aneh yang mengendalikan mereka. Pada saat ini, Loseng juga menggertakkan gigi dan berjalan keluar tembok kota lagi. Begitu dia meninggalkan tembok kota, tengkorak kecil itu seperti sekelompok hiu yang mencium bau darah. Menggigit Loseng lagi. Setelah tengkorak kecil ini menggigit dirinya sendiri, Loseng memasuki kota utama lagi dan kekuatan tak kasat mata mengisolasi tengkorak kecil ini dari luar. Adapun para prajurit iblis di dalam dan di luar kota utama, ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka melebar dan mereka semua linglung. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Saya pikir tengkorak-tengkorak itu adalah senjatanya, dan sepertinya dia ingin memasukkan tengkorak-tengkorak ini ke kota utama. Saya tidak mengerti. Loseng baru saja menyerang dengan guntur. Mereka juga merendahkan suara mereka saat membahas pembunuhan pria kuat dari klan iblis. Loseng merutkan kening dan berpikir sejenak. Berdiri di tembok kota, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tengkorak kecil di tangannya, seperti kilat. Lalu menariknya ke lengannya. Dia awalnya berdiri di tepi kota utama, dia melangkah keluar dan berada di luar kota. Dia mundur selangkah dan berada di dalam kota. Tapi ketika Loseng menarik tengkorak itu ke tepi tembok kota, dia langsung merasakan perlawanan yang sangat jelas. Dan kekuatan ini jelas tidak berasal dari tengkorak kecil ini. Karena Loseng dapat mengambil tengkorak kecil tersebut dan kemudian membuangnya ribuan kaki jauhnya. Tampaknya ini adalah batasan di kota utama untuk menahan tengkorak kecil ini untuk masuk. Ide Aizen benar. Jika kerangka kecil ini bisa dibawa ke kota utama, mereka memang bisa dibunuh oleh kekuatan kota utama. Tapi masalahnya sekarang adalah, saya tidak bisa masuk sama sekali. Loseng yang berdiri di tembok kota meraih tengkorak kecil itu dan menyeretnya ke arah tembok kota. Dalam prosesnya, kekuatan sisik naga juga diaktifkan oleh Loseng sedikit demi sedikit. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.